Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Faslun fin najasati wa kaifiyati izalatiha. Ini pasal melanjutkan pasal yang kemarin, yaitu pasal yang sekarang masalah menerangkan masalah najis dan macam-macam najis, bagaimana juga cara menghilangkan, mensucikan tempat yang kena najis. Wa min syurutis salati at-tahirah 'anil najasati fil badan wat thawbi wal makani wal mahmuli lahu. Wa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu illa ayyurtiyahu haram. Daripada syarat-syaratnya sholat, yaitu harus suci bersih daripada najis yang ada di badan kita, ya, yang ada di badan kita, baik najis apapun juga selain najis yang al-ma'fu'anu, najis yang dimaafkan. Walaupun itu najisnya semuanya ada di dalam hidung atau ada dalam mata, najisnya ke dalam mata, ya, kan masih bisa bersih. Bukan dalam banget, bukan dalam mata, ya. Atau ada di mulut, masih ada mengalami najis di mulutnya. Itu termasuk semuanya harus dibersihkan, harus disucikan. Jadi baik najis yang kelihatan di badan atau yang ada di dalam panca indera ini, mata, hidung, mulut, ya, itu harus juga dibersihkan, disucikan. Masuk hidung, kuping kan, masuk kuping, najis di kuping, najis yang datangnya dari luar, ya, najis yang datangnya dari luar. Ya, bagaimana cara contohnya najis dari luar? Ya, pikir sendiri. Kalau najis bagaimana? Mungkin ada anak kecil pegang kotoran, nggak sengaja kecolok, kita lagi sholat, atau ini kecolok sama kotoran itu di hidung atau di mata, ya, itu kan namanya najis kan, ya. Itu namanya najis. Wat-taubi, atau najis yang ada di pakaian kita yang kita pakai untuk sholat. Najis ada di pakaian kita yang kita pakai untuk sholat, ya. Atau di luar pakaian seperti ini, radi, ini rida ini kan rida kita pakai buat sholat. Ya harus juga suci, harus suci juga, ya. Semua yang kita pakai untuk sholat, dari pakaian, dari sarung, dari baju koko, dari radi, imamah, kopiah, semua harus suci daripada najis. Wa in lam yataharrak biharakatihi, walaupun pakaian yang tidak bergerak, ya, dengan gerakan orang yang lagi sholat. Kalau ini kan kalau kita sholat bergerak nih, ya. Kalau radi kalau kita sholat karena sujud rukuk bergerak kan. Ini walaupun pakaian yang tidak bergerak di saat kita bergerak, seperti yang ada di baju, di kantong, nggak bergerak tuh, ya, semuanya tetap itu najis, harus segera dihilangkan. Wal makan, atau tempat kita sholat. Wa huwa ma yulaqi syai'an min badanihi aw malbusihi. Biqauli ta'ala warrujza fahjur. Atau tempat kita sholat seperti karpet ini, ya, karpet ini kita mau sholat, harus jelas sucinya gitu kan. Wa huwa ma yulaqi syai'an, yaitu tempat di mana tempat itu pasti berkenaan dengan badan kita saat sujud, saat ruku, atau dengan pakaian kita, ya, atau dengan pakaian kita. Nah, kenapa saya katakan tadi yang berkenaan saat kita sujud atau ruku kena badan kita atau pakaian kita? Kalau yang tergantung kena pakaian, semuanya kita lagi sholat. Di sini karpet ini lagi sholat. Saat sholat ternyata kita melihat di sana ada kotoran pojok sana, ada kotoran najis pojok sana. Itu masih dimaafkan. Padahal ini kan karpet nyambung, betul kan? Karpet nyambung. Tapi ada ternyata nggak kena kan? Kita kalau sholat nggak kena, karena jauh. Ya. Maka itu tidak termasuk yang membatalkan sholat.
itu najisnya kering, ya bisa dikit-dikit saat sholat. Fal yanfudhu, yanfudhu kan namanya apa? Dikebas gitu, dikebas. Kalau kering kan bisa. Nah, kalau basah semuanya dirabi, ya rabinya aja kapot. Buang. Ya. Tapi kalau ada di pakaian, kalau bisa kita buang yang apa namanya najisnya itu, mungkin kita pas ada tisu di kantong orang di sholat kan odor kan, bisa langsung dibuang dengan tisu, sesuatu yang najis yang basah itu dibuang pakai tisu langsung hilang, maka masih maafu, ada sisanya kan, ada sisanya. Tapi yang najis itu yang najis yang jelas, yang apa ya, yang sedikit. Kalau jelas najisnya banyak kelihatan di baju, itu orangnya yang teledor. Betul nggak? Udah jelas najisnya banyak dari baju, ada hati, ya masih dia sholat. Kan orang yang teledor, tapi kan kita tahunya lagi sholat. Lagi sholat, tak ada najisnya. Ya, cepat dibuang, hilangkan. Kita lanjut sholat. Ya, yang penting tahu bahwa najisnya najis yang secara akal itu masih sedikit dan bisa langsung kita hilangkan. Tapi kalau nggak bisa dihilangkan basah, maka nggak harus batal sholatnya. Kalau basah dan nggak bisa dihilangkan, maka sholatnya batal. Ya, karena Allah SWT berfirman, warrujza bahjur. Ar-rujuz itu atau ar-rijz atau ar-rujuz itu adalah najis. Nah, maka najis itu harus kita tinggalkan. Ya, itu daripada Al-Quran. Warrujza bahjur. Ya, najis harus dijauhkan. Wal mahmul lahu, al mahmul sesuatu yang dibawa, orang kadang-kadang suka bawa tas lempang, bawa tas lempang pagi pas sholat dibawa karena uangnya takut hilang kan, dibawa. Ternyata juga di tasnya itu ada najis, ya tasnya harus dicopot, harus dibuang, ya. Wala tadurru, ya. Mahlatun najasa syai'un mimma dzukir bila isabatin laha fi rubu'in aw ghairihi. Maka kalau semuanya najis itu tidak kena, seperti yang kita katakan tadi, tidak terkena dengan apa namanya, tidak terkena saat kita sholat, nggak mengenai badan kita, nggak mengenai pakaian kita, maka fala tadur, tidak berbahaya, tidak membatalkan lagi sholat. Wa illam yataharrak bi harakatika bi shawtin bi tarfi najisani, ataupun wa'inam yang terharak, atau tidak bergerak seperti sejadah atau karpet yang di ujungnya ternyata ada najis, nggak bergerak kan, ada najis, ya, tidak terkena badan kita saat ruku, saat sujud, nggak kena badan, nggak kena pakaian, maka itu bisa dilanjutkan sholatnya, tidak membatalkan sholat. Walau hamala mustajmiran fi sholatihi batalat, ya, mustajmir, orang bersuci dari kotoran, bobol atau dopul. Ada istinja, ada istijmar, betul kan? Istinja yaitu bersuci dengan air. Kalau istijmar bersuci dengan selain air, seperti batu atau tisu. Ini ya, kalau dulu kan yang tisu nggak ada, tisu sani. Mau pakai daun pisang nggak bisa juga licin, betul kan? Ini kalau ini kan bisa hilangkan nih. Atau juga bahan-bahan kayak gini yang bisa menghilangin, itu namanya istijmar. Ya, orangnya yang bersuci menggunakan batu atau tisu atau kain itu namanya mustajmir. Kalau yang bersuci dengan air mustanji, karena dari istinja. Ya, perbedaannya antara mustajmir dengan mustanji, antara istinja dengan istijmar. Ada orang bersuci dengan istijmar, dengan tisu atau dengan batu. Kemudian saat sholat, ya, karena seorangnya ini mungkin sakit atau apa, ente mustanji, tapi yang sebelah ente mustajmir. Namanya orang mustajmir bersuci bukan dengan air. Mungkinkah sebersih, sesuci seperti air? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti masih ada sisa. Bekas. Pasti masih ada sisa, bukan bekas, masih ada sisa, sedikit-sedikit pasti ada. Ya, kalau orang istinja, ini kayaknya kurang pas.
kayaknya kurang loh. Ya kurang keras. Kurang ya. Husin? Mana Husin? Husin? Ada? Coba dikerasin dikit. Jadi kurang keras. Jadi saya yang lagi batuk kalau sedikit tambah batuk gitu. Ya. Apa namanya? Orang kalau istijmar bersuci dengan tisu atau dengan batu, kalau itu mah air kencing mungkin masih bisa bersih total dengan tisu. Tapi kalau buang kotoran belakang dengan tisu mustahil bisa bersih tuntas. Maka yang ada sisa di sana, yang penting kita kan sudah berusaha menghilangkan dengan cara yaitu kita putar kan, bukan di asal begini, nggak boleh. Jadi kita ambil dengan putar, buang. Kalau tisu, putar, buang. Jangan sampai gelepetan mana-mana. Yang penting najis itu nggak kemana-mana, masih tetap di tempatnya. Kalau gara-gara kita istijmarnya nggak beres sampai belepotan kemana-mana, maka yang keluar dari area yang pertama itu nggak bisa. Jadi harus kalau menggunakan tisu, kadang kita kan ada di mana di mall atau di mana, kadang-kadang ada itu ada airport, toilet yang nggak pakai air, hanya disiapkan tisu. Jadi makanya ini penting karena suka terjadi semacam itu ya. Terjadi ke beberapa toilet nggak ada air, adanya disiapkan tisu. Nah jadi kalau itu buang air kecil itu gampang, dengan tisu pakai buang, tisu pakai buang, tisu pakai buang, selesai kan? Nah tiga kali masih belum selesai, nggak apa-apa, tambah lagi. Kalau belakang itu kita bersihin dengan putar ya, ingat ya, diputar, dibuang, jangan sampai belepotan keluar dari area yang memang terkena najis pertama. Kalau sampai belepotan keluar daripada area yang asal, itu sudah nggak bisa lagi. Harus kita berusaha untuk tidak keluar area. Seumpama kita sudah berusaha tidak keluar area, masih sedikit lewat, dimaafkan. Tapi kita usaha jangan keluar dari area dengan cara ambil, diputar, buang, diputar, dibuang 3 kali. 3 kali merasa belum bersih, tambah lagi. Ya. Jadi orang yang sekarang orang bersuci dengan air. Ada orang lagi sakit. Kata dokter jangan kena air. Ya, jangan kena air nih. Jadi mau nggak mau dia istijmar dengan tisu gitu kan. Dia berarti setelah istijmar sebenarnya dia itu masih membuang najis nggak? Masih, karena nggak bisa tuntas bersih. Kemudian karena orang ini lagi sakit, kita sambil pegangan, sama saja kita berarti mutar najis, seakan-akan kita membawa najis. Ya, paham ya? Sama saja kita membawa najis, nggak boleh itu. Ya. Atau tahu nih anak kecil lagi apa? Pup atau gimana? Ya, ada di pampersnya. Udah tahu anak gitu apa namanya? Ada kotorannya. Lagi sholat, kita nggak siap-siap untuk jangan sampai jauh dari anak putih, ditutup pintunya atau gimana. Dibiarkan, akhirnya dia kita pegangin. Kita pegangin anak yang lagi najis. Nggak boleh juga. Berarti kita membawa najis. Kecuali kalau ditakutkan sesuatu anak itu semuanya mau jatuh atau mau apa, kita bantu anak itu lagi sholat, walaupun anak itu jelas lagi bub semuanya kan, kita bantu lagi sholat, itu nggak masalah karena itu darurat. Tapi kalau sengaja anak itu kita rangkul, kita sholat, ya, jadi nggak menghindar, kita nggak sengaja menghindar dari anak-anak itu sehingga anak itu naik di pundak kita atau apa, itu namanya kita sudah membawa najis, harus batal sholatnya karena sudah membawa najis. Ya, paham ya? Kalau kecuali bil darurat, kecuali kalau itu darurat, nggak ada maksud. Kecuali kalau itu darurat, paham ya? Nah, itu namanya walau hamala mustajmiran fi sholati, ya. Batalat sholat tuh. Jadi kalau orang yang mustanji, ingat ya, orang mustanji membawa orang mustajmir, menggandeng orang mustajmir.
maka dia batalat salat karena dia termasuk membawa najis. Oke ya, paham ya? Illa hajat tadi hamlihi fiha. Karena itu nggak dibutuhkan untuk membawa orang yang mustadmir gitu. Bisa aja dia untuk duduk dan sebagainya ya, mustadmir. Membawa orang mustadmir nggak boleh ya. Sawa'un kana al-hamilu mustadmiran aw mustanjiyan. Ya. Baik yang membawa sendiri membawa itu dia mustadmir atau dia mustanji. Dia mustadmir pun membawa orang mustadmir, maka nggak boleh juga. Walaupun dia mustanji membawa mustadmir, tidak boleh. Paham ya? Antara mustadmir dan mustanji, paham ya? Nah, jadi baik yang membawa itu yang menggandeng orang mustadmir itu orang mustadmir juga atau orang mustanji tetap tidak diperbolehkan. Nah, amal gabat fatatul bi salatul mustanji dunal mustajmir. Ya. Amal gabat. Ya. Sawa'un kana al-gabit hadha aw hadha. Ittisali muttasil bi najis khilafan maqal fatatul salatul mustajmir idza qabada alaihi mustanji. Kalau memegang amal gabat fatatul bi salatul mustanji dunal mustajmir. Orang yang lagi sholat. Ya. Memegang tahu nih orang kalau lagi muslimnya karena sisa terus dipegang iseng gatal pegang ya tetap tidak boleh, nggak boleh. Namanya orang megang pantat batal nggak? Batal? Enggak batal. Megang pantat ya batal. Yang batal itu kalau megang anusnya, ya kalau megang anusnya, kalau megang pantatnya nggak batal. Ya. Nah, kemudian orang memegang ini bang terang ya, ini. Orang memegang sesuatu yang sudah dipakai istijmar karena merasa sudah bersih, di isunya masih dibawa tiap mungkin, padahal udah pakai tadi, ya. Maka itu baik itu mustanji atau mustanji nggak boleh, ya. Pokoknya sesuatu yang berupa najis apapun juga tidak boleh dibawa untuk sholat. Sehingga saya katakan tadi, anak kecil pun kalau jelas sudah itu membawa najis, mungkin kita rangkul saat kita sholat, maka batalat sholat, tuh sholatnya batal. Nah, di sini dalam Tuhfah disebutkan al-aslu anna sholata la tasihu ma'a najasatin al-badani aw thawbi aw makan. Ya, asal daripada sholat itu tidak sah ada najis apapun juga bila ada di badan atau pakaian atau tempat di mana kita akan sholat. Lakin yu'fa an najasatil yasirah awil mu'assiratil izalah fi halatin mu'ayyanah tahfifan wa rahmatan. Ya, jadi najis berbentuk apapun juga ada di badan, ada di pakaian, ada di tempat kita sholat, tetap itu adalah tidak sah buat sholat. Tapi dimaafkan najis yang kecil, yang sedikit. Najis yang sedikit. Bagaimana sedikitnya, bagaimana banyaknya? Tergantung bagaimana menurut pandangan kita. Kita paham, oh ini sedikit. Al-uruf yang terbiasa, ini sedikit. Cuma tetesan atau apa titik kan sedikit kan. Tapi kalau lebih dari itu banyak. Jadi itu biasa bil uruf, sesuai kebiasaan orang mengatakan itu kena kotoran sedikit atau banyak kan sesuai bagaimana kita melihat. Biasa bil uruf ya. Akan tapi tidak dimaafkan najis bagi orang sholat tapi yang al-yasirah, yang sedikit. Awil ma'asratil izalah atau yang sulit untuk disucikan fi halatin mu'ayyanah dalam hal-hal tertentu. Ya apa itu? Kenapa dimafu? Tahfifan wa rahmatan, karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anwa'ul afu inda Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah qasamul afwa an najasati ila thalathati anwa'in raisiyah. Mazhab Syafi'i membagi apa yang najis yang dimaafkan itu terbagi ada 3 macam najis. Pertama, najasatun yu'fa anha mutlaqan. Najis yang dimaafkan secara mutlak. Apa itu?
yasiruha wa kathiruha, baik sedikitnya maupun banyak. Ini pertama, najis yang dimaafkan secara mutlak, mau sedikit mau banyak. Yang kedua, najasatun yu'fa an yasiriha faqat. Kedua, najis yang dimaafkan hanya kalau bila kena sedikit saja, karena pakaian atau badan atau tempat sholat. Yang ketiga, najasatun la yu'fa anha mutlaqan, qallat au kathurat. Yang ketiga, najis yang sama sekali tidak dimaafkan secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Nah, ada tiga tadi ya, paham ya? Jadi yang pertama apa? Najis yang dimaafkan secara mutlak, najis yang dimaafkan kalau itu sedikit, najis yang tidak dimaafkan sama sekali mau itu sedikit atau banyak ataupun banyak, yang tiga. Nah, yang pertama, najasatun yu'fa anha mutlaqan, najis yang dimaafkan secara mutlak, yaitu najis aliyah najasa allati la yumkinu taharruz minha adatan aw ya'suru ijtinabuha aw yashqul ihtirazu anha jiddan, ya. Yaitu najis yang dimaafkan secara mutlak, najis yang susah untuk kita taharruz, untuk menjaga diri dari najis itu, ya. Untuk menjaga diri dari najis itu adatan. Seperti apa? Au ya'suru ijtinabuha, atau musim hujan seumpamanya. Musim hujan kita lewat jalanan ini, kita kan nggak tahu. Emang jalan ini suci semua apa enggak? Kita nggak tahu. Mungkin ada kotoran di jalan, ada apa. Tapi musim hujan, kita lagi jalan kecipratan dikit dengan tanah, air tanah yang di jalan itu kan termasuk yang susah untuk kita menjaga dari hal tersebut. Itu termasuk yang dimaafkan, ya. Aw yashqul ihtirazu anha jiddan, ya. Ini sama saja, la yumkin taharruz minha adatan. Ada yang dikatakan kadang-kadang susah untuk dihindari, pertama. Yang kedua, susah untuk dihindari, ya. Susah untuk ijtinab, susah untuk menjauh dari sana, dari sana. Yang ketiga, yashqul ihtiraz, sangat sulit untuk menjaga daripada najis tersebut. Qala fi tufa wa yu'fa amma yashqul taharruz anhu kadamil baraghith wa damamil. Ya. Yang dimaafkan secara mutlak itu yaitu yang susah untuk kita menjaga, menjauh dari itu, seperti damul baraghith, apa? Darahnya al-barghith, nyamuk. Al-baraghith. Wa damamil dan dumal. Apa dumal? Udun apa? Udun artinya udun. Bisul ya. Nama Jawa udun. Bisul ya. Jadi kita lagi sholat, bisulnya ada darah. Ya. Kan nggak bisa kita menjaga sebelum sholat, jangan percaya saat sholat ya. Nggak bisa. Kalau bisa dia ngomong nggak apa-apa, ini kan nggak bisa. Termasuk itu yang susah untuk kita hindari, karena saat sholat dia pecah-pecah sendiri, ya. Ini depan masih kosong ya, bisa ke depan juga masih kosong depan. Coba yang tengah agak maju dikit, yang tengah. Nah, maju. Ya, tegak. Ya, maju. Nah ini ya. Jadi yang susah untuk dihindari tadi seperti darahnya nyamuk, ya, atau darahnya daripada bisul, watirun syawari', nah ini, dan tanah yang ada di jalanan yang basah, idza tahaqqaqa aghlaba 'ala dhann najasatuhu, ya. Bila kita merasa ini najis ini, jalanan ini najis ini, tapi kita nggak bisa, memang mau jalannya ke masjid, maunya ke sana, gimana? Karena cipratan dari tanah yang di jalanan yang basah itu, maka itu masuk yashqul ihtiraz, sesuatu yang kita sulit untuk menghindari. Kita di jalan samping masih juga cipratan, maka itu termasuk yang ma'fu mutlaqan, dimaafkan secara mutlak. Amsilatullah. Damul baraghith, apa najis yang ma'fu itu? Di antaranya damul baraghith, darahnya nyamuk. Wal bak itu kutu apa namanya? Kasur ya. Apa artinya kutu kasur, yang kasur itu apa? Tinggi. Bangsa. Orang sini bilang bangsa. Ya.
Kenapa? Kita bangsat karena memang bangsat. Ini makanya sama orang karena bangsat ya. Termasuk darahnya ya. Terus mungkin lagi tidur, habis tidur langsung wudhu sholat. Nah bangsatnya masih ada di badannya nempel, akhirnya digigit sholat keluar darah. Ya itu masih dimaafkan ya. Itu berbeda dari bau. Bau dia nyamuk. Berarti berarti dia punya bangsat. Albat. Albat اللي هو هذا. Berarti. ايوه. Nah, ya Fred. Albat berarti. يفرق. Ya berarti. Maksudnya kita bahasa ini maktub ada berarti cuma badal bat, cuma bau. البعوض. Bau itu yang. البعوض والياموس. Nah. والبراغيث قال في النحو أكلوا من براغيث والقيء atau muntah. Jadi saat sholat mungkin ada kadang-kadang apa keluar dari mulut sedikit sampai kena sedikit pakaian. Ya teh itu karena ada orang kata mungkin perutnya gumuh ya gumuh kan. Nah keluar dikit tuh kena pakaian. Itu dimaafkan ya. Wassadid al-yasir dan apa nanah seperti tadi dari bisul tadi. Wassadid al-yasir al-kharij min al-jurh yang keluarnya ada luka ya, yang keluarnya ada luka atau dari bisul tadi. Kemudian ini contoh semuanya yang najis yang dimaafkan, contohnya semua tinu syawari al-muqtadid bin najasa, tanah jalanan yang bercampur dengan najis ya, atau ada cipratan kencing, ada anak kencing atau orang kencing yang nyebar, tapi nggak kawan di mana dari kencingnya itu, ya, karena cipratan sedikit dari itu. Radadul baul al-mutanathar jiddan fi mawdi' la yura illa masyaqqah. Yang mana susah kita melihatnya di mana tadi itu ada kencing tadi itu susah. Kecipratan dikit dari sana, ya itu nggak termasuk yu'fa mutlaqan, dimaafkan secara mutlak. Kenapa? Takhfifan wa rahmatan min Allah. Karena Allah untuk tidak mau mempersulit hambanya, ya, dan rahmat daripada Allah Taala pada hambanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithu bil hanifiyatis samha." Aku dibangkitkan dengan membawa agama yang sangat mudah. Hanya banyak kemudahan-kemudahan ini, kemudahan-kemudahan ini semua yang kita dapat, ada yang yu'fan mutlaqan segala macam ini hanya didapat dari untuk umat Nabi Muhammad SAW. Semua yang kemudahan yang kita dapatkan hanya spesial buat umat Nabi Muhammad SAW, tidak buat umat terdahulu. Umat terdahulu nggak dapat kemudahan kayak kita gitu, ya, nggak dapat kemudahan dari kita. Alhamdulillah kita jadikan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, walau kana fi thawbika nuqtat yasira min dam baragith. Bila di pakaianmu ada sedikit daripada darahnya baragith. Ini makanya saya bingung antara bedakan antara baragith dengan baktus. Setahu saya baragith ini nyamuk. Tapi ini ada baul lagi, ada baragith, ada nyamuk. Ya kurang lebih ini sama. Karena ada baragith, ada nyamuk. Berarti yang sebangsa, yang serangga-serangga gitu. Iya. Nah, bila ada yang terkena darah di baju begitu, maka itu dimaafkan. Aw laqqa saghira min tin at-tariq, atau kena cipratan sedikit daripada tanah jalanan yang najis dari yang basah tadi, ya. Fa sholatuka shahihah wa la tu'ad, maka salatmu tetap sahih, tetap sah dan tidak perlu diulang. Nah, yang kedua, najasatun yu'fa an yasiriha faqat, najis yang hanya dimaafkan bila hanya sedikit. Apa itu? Wahya najasatun lati la yu'fa an katsiri minha, yaitu najis yang mana kalau banyak enggak dimaafkan. Kalau banyak enggak dimaafkan. Lakin in kana nuqta shaghira aw miqdaran yasiran fa hiya ma'fun anha. Tapi apabila hanya terkena titik sedikit, atau ya kita lihat bagaimana secara uruf sedikitnya itu, maka itu dimaafkan. Tapi kalau banyak maka tidak dimaafkan.
Qala Nawawi fil Majmu'. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu', yu'fa an yasir dam wal qayy was sadid. Dimaafkan, kata Imam Nawawi, apa yang dimaafkan itu ya? Kalau sedikit yaitu dimaafkan apabila yasir dam, sedikit daripada darah. Orang habis hijamah, bekam, hijamah atau fasdu, tapi orang sini ada fasdu ya, fasd. Kemudian saat sholat ternyata masih ada keluar darah dikit dari bekas bekam tadi atau bekas fasd atau fasdu tadi, itu yu'fa, dimaafkan, ya, dimaafkan. Yes, bedam itu contohnya seperti itu. Bedam sedikit daripada yang keluar, yaitu seperti bekas hijamah ternyata masih keluar darah, atau bekas fasd masih ada keluar darah sedikit, itu dimaafkan. Lakin sawa min nafsi atau min ghairihi. Ini kalau sedikit daripada darah atau kai atau dari muntah sedikit atau nanah sedikit ya, paham sedikit ya, yang kelihatan orang sedikit satu titik itu namanya sedikit. Sawaun min nafsi atau min ghairihi, ya saat sholat kok kena darahnya orang yang habis fasdu sedikit. Kita sholat di samping orang yang habis fasdu, kena kecil dikit, lagi sholat, itu dimaafkan. Ya, atau lagi sholat ada yang muntah kena baju kita dikit. Ya, saat sholat ada orang muntah kena baju kita dikit, maka itu dimaafkan. Saat sholat di samping kita ada juga, ini kalau dari diri kita sendiri udah jelas nggak masalah, udah jelas tadi ya. Ini dari orang juga, dari orang lain pun masih dimaafkan. Saat sholat ada orang bisunya pecah, nananya kena kita dikit. Kalau orangnya jelas ya apa kata dia kan, namanya sendiri. Nah, karena nananya dikit karena kipat tadi kita, kan itu najis semua. Tapi selama itu sedikit daripada itu muntah atau darah atau itu nanah, maka itu yu'fa anhu, dimaafkan. Amthilatuha, contohnya adamun yasir min insanin tahir. Contohnya yaitu darah sedikit dari orang yang suci. Orang suci, ya, orang suci. Min insanin tahir, bukan orangnya orang najis ya. Min insanin tahir, disebut min insanin tahir, orang yang suci. Jadi bukan orangnya memang sudah orangnya serba najis semuanya. Orang ini suci, ya. Kemudian ada keluar darah. Dan itu, kalau orangnya udah darah, baju pakainya darah semua, badannya darah, itu orang suci bukan? Bukan. Dari orang yang suci maksudnya orang bersih, awalnya nggak ada masalah. Kok bisunya pecah atau ada bekas pasnya keluar, itu namanya ya ada melihat min insanin tahir, darah yang sedikit yang keluarnya karenanya dari orang yang suci, maksudnya orang yang bersih, bukan asalnya orang itu najis semuanya, ya. Atau juga kena tadi itu al-qayyu aw as-sadidul qalil, muntah atau nanah kena sedikit. Dam min jur'in saghirin lam yakhruj minhu miqdar katsir, darah yang keluar daripada luka, ada bekas luka, belum sholat kena luka, udah kita bersih apa sudah kayaknya udah gak keluar lagi, saat sholat keluar sedikit, ya keluar sedikit saat sholat, maka itu juga dimaafkan, ya. Ini dengan penting soalnya ya, hal-hal semacam ini kadang-kadang terkena buat diri kita, buat orang lain. Jadi kita harus tahu selama itu masih darahnya darah dari apa sedikit yang kena darah, kena muntah, kena nanah, selama sedikit maka tidak masalah. Dari manusia yang bersih suci, yang itu ingat manusia yang suci, bukan emang orang itu yang datang yang kena kita emang orangnya udah semuanya najis, itu nggak boleh. Al-haddul katsir al-katsir wal katsir. Ya. Apa batasan yang disebut najis sedikit atau banyak itu? Laisa lahu miqdarun muhaddad. Enggak ada takaran khusus yang disebut banyak maupun sedikit, enggak ada takaran khusus. Lakin yurja'u fi ilal 'urf. Semua dikembalikan pada kebiasaan. Kalau orang tumpahan darah itu banyak. Tapi kalau ketibatan sedikit, setetes dua tetes itu yang disebut sedikit. Ini yang kita maksud yurja'u fi al-'urf, dikembalikan pada. Jadi kalau nanya ke saya, yang itu sedikit berapa sih? Seberapa sih?
banyak berapa, kembali pada uruf kebiasaan dengan pikiran kita. Oh ini sedikit, kita sendiri yang tahu. Oh ini sedikit, oh ini banyak. Kembali pada siapa? Kembali kita sendiri. Sesuai adat mengatakan itu darahnya kena sedikit, kena banyak, masing-masing kita udah paham. Makanya disebut yurja'u fihi ilal urfi, sesuai adat uruf kebiasaan. Fama ta'afahu nufus adatan wa yu'addu qalilan wa yu'fa. Selama sesuai secara apa? Jiwa kita kalau melihat itu, melihat oh ya, itu kena dikit kena darah tuh, orang masih gak jijik. Tapi begitu kotorannya banyak, kena nanahnya banyak, ya atau kena muntah banyak, orang gak jijik. Selama diri orang yang melihat masih gak jijik karena sedikit, maka itu ya yu'addu qalilan, itu terhitung yang sedikit. Tapi kalau sampai orang melihatnya jijik, maka itu banyak, ya yu'fa anhu. Maqala fi tuhfa al-marja' fil yasiri wal kathiri ila al-urfi fama ta'afahu nufus bahwa kathir, yaitu kembali lagi pada al-uruf, kembali pada al-uruf.